Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru pertemuan pertama. Sebelumnya kenalin, nama aku Mutia Kurnia Hawa. Aku dari Universitas Silwangi, lagi ngejalanin PLP. PLP itu kayak ngajar gitu. Di 2 minggu kebelakangan juga teman-teman kan udah melaksanakan pembelajaran tutorial bersama teman-teman PLP yang lainnya juga gitu. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu mungkin, biar kita sama-sama kenal. Aku kenal teman-teman kenal aku pun sebaliknya seperti itu. Boleh kenalan, kalau misalkan bisa on cam boleh on cam, kalau tidak pun tidak apa-apa. Yang perempuan boleh itu duluan. Boleh, sok, mau siapa duluan? Aku tidak bisa on cam. Ya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Aisyah Adiba. Saya tinggal di Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Pondok Pesantren Jabal Thorik. Di mana itu? Kabupatennya di mana? Di kecamatan apa? Bentar dulu. Di kecamatan apa, Sofia? Dan Cirando, Apa? Kecamatan Kadipaten Cirando. Oh, nggak tahu. Berarti di pesantren ya? Iya, tapi nggak pesantren. Oh, jadi ini apa, pengelola? Ibu saya itu ini kan termasuk yang mengurus gitu, Oh, mengurus pesantren. jadi ikut ayah sama ibu. Tapi kalau misalkan nanti pas lagi ada UPK gitu, lagi ada ujian, kamu bakal ke PKBM atau tetap online biasanya? PKBM. Oh, ke PKBM. Oke, terima kasih Sofia, salam kenal. Lanjut, Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sani Febrian Maulana dari Tasikmalaya Raja Polah, Bu. Oh, dari Raja Polah. Di PKBM berarti baru di paket B aja atau dari paket A? Paket A, Bu. Oh, dari paket A. Kalau kesibukan sehari-harinya kerja, Sani? Saya umur 13, Ibu. Oh, kirain udah kerja. Lupa, udah 3 ya, masih 13. Kalau Sofia umurnya berapa? Sama? 13? Sama. Oh, sama. Ini paket A, Bu. Iya, maksudnya karena mengikuti pembelajaran di PKBM gitu, apakah kesibukannya kerja atau apa gitu. Biasanya kan karena tidak ada waktu untuk melaksanakan persekolahan seperti anak-anak lainnya kayak di sekolah formal gitu. Lanjut nih teman-teman, ada daftar hadir siswa, bisa diisi terlebih dahulu. Sudah? Sebentar. Ibu mata pelajarannya apa ya? Oh iya, mata pelajarannya aku di sini mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oh, oke. Kalau biasanya agama sama siapa tutornya? Agama. Bu Siti kalau nggak salah.
Oh iya PAI. Teman-teman, aku share screen kelihatan nggak? Ada Bu. Oh, udah ada ya? Ada. Gimana? Ininya absennya udah selesai belum? Sebentar lagi Bu. Sudah. Boleh. Kasih tau ya Sofia kalau sudah selesai. Oke, Bu. Sudah Bu. Oke, kita mulai ya. Jadi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pertemuan hari ini kita akan membahas tentang hukum halal dan haram. Sebelumnya udah ada pembahasan tentang hukum haram dan halal belum teman-teman? Belum. Oke, jadi tujuan pembelajarannya setelah mempelajari materi ini, kamu akan mampu menjelaskan definisi, menyebutkan dasar hukumnya, menjelaskan sebab-sebabnya, terus membuat pemaparan dan menerapkannya dalam kehidupan. Jadi, apa itu halal dan haram? Oke, sebelum mulai nih, apa itu halal dan haram menurut Sofia dan Sani? Haram itu sesuatu yang diharamkan, Bu. Sesuatu yang diharamkan, betul. Sama aja. Kalau halal apa halal? Gimana? Ada yang tahu nggak halal apa, haram apa? Izin menjelaskan Bu. Halal adalah segala sesuatu makanan, minuman, perbuatan yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi atau dilakukan ditandai dengan tidak adanya dosa, siksaan jika dikerjakan. Sebaiknya haram adalah segala sesuatu yang dilarang tegas oleh Allah dan Rasulnya, di mana melakukan dosa dan meninggalkannya berpahala. Betul. Jadi halal itu berarti sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah untuk dilakukan, dimakan, diminum, atau dimanfaatkan. Melakukan yang halal mendatangkan pahala dan keberkahan. Contohnya makan nasi, minum air putih, berdagang dengan jujur, itu salah satu perilaku yang halal. Dan yang haram berarti sesuatu yang dilarang. Jadi kalau halal itu diperbolehkan, kalau haram itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melakukan hal yang haram ini mendatangkan dosa dan kerugian di dunia maupun akhirat. Kalau yang halal dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau yang haram, kalau misalnya dilakukan pasti mendapatkan dosa. Contohnya mencuri, memakan bangkai, berbohong merupakan salah satu hal yang haram gitu teman-teman. Halal dan haram adalah aturan Allah untuk menjaga kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Dasar hukumnya dari mana nih? Kita tahu halal dan haram. Dasar hukumnya kita bisa lihat di Al-Quran. Banyak firman Allah yang menjadi sumber utama hukum Islam termasuk ketentuan halal dan haram. Ada di surat Al-Baqarah, Al-Maidah gitu kalau nggak salah. Nanti kita ulas lebih lanjut. Terus selanjutnya di hadis Nabi, perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan hukum Islam itu menjadi dasar hukum juga untuk kita mengetahui halal dan haram. Lanjut, ada di ijma ulama, yaitu kesepakatan para ulama tentang suatu hukum yang tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Biasanya ulama-ulama itu penafsiran dari ayat Al-Quran terus ditafsirkan jadinya menciptakan penjelasan baru gitu. Terus selanjutnya dari kias, penelaran analogi untuk menetapkan hukum sesuatu yang belum ada ketentuan eksplisitnya. Lanjut,
Nih ada sebab-sebabnya nih kategori hukum haram dan halal sesuai dengan zat asalnya, sifat asalnya, dan prosesnya. Itu eh, 3 hal yang menyebabkan sesuatu hal itu jadi halal atau haram, dari zat asalnya, dari sifat asalnya, dan dari prosesnya. Kok yang di sini jadi nggak kelihatan dong? Gimana caranya? Nih, hukum halal dan haram ditetapkan berdasarkan beberapa sebab utama yang meliputi zat asal suatu benda, sifat bawaannya, serta proses pengolahannya. Memahami sebab-sebab ini penting untuk memastikan setiap aspek kehidupan sesuai syariat Islam. Nih, dari zat asalnya atau dari bahan dasarnya. Halal, bahan yang asalnya halal itu ada ayam, sapi, ikan, sayuran. Haram, bahan yang asalnya haram itu ada babi, bangkai, darah. Terus dari sifat asalnya nih, dari karakteristik bawaannya. Kalau hal itu biasanya bersih, sehat, tidak beracun, tidak membahayakan, itu hal-hal yang halal. Yang haram biasanya bahannya kotor, berbahaya, beracun, merusak kesehatan, itu haram. Selanjutnya adalah proses atau cara pengolahannya nih. Kalau misalkan hal itu biasanya diproses dengan benar, dengan higienis dan tidak dicampur haram. Dan yang haram ini biasanya prosesnya itu dengan caranya yang salah, jadi tidak higienis dan bercampur-campur gitu. Ketiga aspek ini saling berkaitan gitu teman-teman, perlu diingat. Sebuah bahan yang asalnya halal bisa menjadi haram jika sifatnya berubah membahayakan atau prosesnya secara tidak benar. Misalnya yang seharusnya motong daging ayam atau menyembelih ayam atau kambing itu minimal dengan ucapan bismillah atau dilanjutkan dengan doa-doanya yang sesuai syariat Islam. Tapi kalau misalkan ayam atau kambing ini disembelih tanpa mengucapkan bismillah dan tanpa melantunkan doa-doa yang seharusnya dilantunkan, itu bisa saja daging ayam dan daging kambing yang seharusnya halal menjadi haram gitu. Jadi perlu diingat, yang halal bisa menjadi haram jika sifatnya berubah atau membahayakan. Selanjutnya, mengapa sesuatu hal menjadi halal? Nah, nih, makanan dan minuman yang baik. Semua makanan dan minuman yang baik, bersih, dan tidak membahayakan adalah halal. Allah berfirman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, di surat Al-Baqarah ayat 172. Hewan yang disembelih dengan benar itu juga halal, menyebabkan hewan tersebut halal. Hewan ternak yang disembelih dengan menyebut nama Allah, bismillah, hukumnya halal. Hewan laut halal tanpa perlu disembelih. Jadi makanya kita bisa makan sashimi, salmon mentah, itu kita bisa makan karena hewan laut itu halal tanpa perlu disembelih gitu. Tapi ada juga hewan yang haram, yaitu hewan-hewan yang bertaring, hewan-hewan yang memakan daging gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya ada transaksi yang jujur nih. Pekerjaan dan perdagangan yang dilakukan dengan jujur, tidak menipu dan saling ridho termasuk perbuatan yang halal. Begitupun sebaliknya kalau transaksi yang bohong gitu. Kayak misalnya mencuri di warung. Biasanya kan di warung-warung tuh ada etalase, kalau misalkan diumpetin gitu, disumputin, itu bisa menjadi makanan tersebut bisa menjadi haram walaupun ada logo halal di makanannya gitu. Jadi proses mendapatkan sesuatu juga menciptakan sesuatu hal itu halal atau haram gitu teman-teman. Mengapa sesuatu menjadi haram nih? Bangkai dan darah. Makanan dari hewan yang mati tanpa disembelih, darah dan daging babi adalah haram di Quran surat Al-Maidah ayat 3. Selanjutnya ada minuman keras, minuman yang memabukkan gitu. Segala yang memabukkan itu haram karena merusak akal dan kesehatan. Jadi minuman yang memabukkan itu yang merusak akal dan kesehatan itu haram. Minuman-minuman yang tadinya halal, kalau misalkan dikonsumsi berlebihan dan menciptakan sensasi memabukkan, itu bisa saja minuman tersebut menjadi haram gitu. Makanya dalam agama Islam itu disebutkan memperlakukan mengonsumsi semua hal itu secukupnya gitu. Jadi ditakutkan minuman-minuman yang tadinya halal karena dikonsumsi berlebihan menyebabkan pusing dan memabukkan, itu jadi minuman yang diharamkan gitu teman-teman.
Selanjutnya nih ada hewan sembelihan bukan atas nama Allah yang tadi aku sebutin gitu teman-teman. Kalau misalkan hewannya disembelih tanpa mengucapkan bismillah, bisa jadi hewan tersebut menjadi hewan yang haram. Terus harta curian dan judi. Mengambil hak orang lain, mencuri, korupsi, dan berjudi adalah perbuatan yang haram gitu teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman ini mendekati perjudian gitu, karena sekarang lagi marak-maraknya judi online gitu. Judi mau online, mau offline, mau ketemu, mau judinya bentuknya uang, bentuknya barang, semua yang ada masuk ke dalam perjudian itu adalah hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada firman Allah tentang halal dan haram. Ya ayyuhan nas Yukulu mimma fil aradi halalan thayyiba wa la atatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum adu mubin. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 162. Nggak kelihatan ternyata ya teman-teman kalau misalkan di laptop, kalau dideketin sakit matanya karena terlalu terang. Ini artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton, sungguh syaiton itu musuh yang nyata bagimu. Ada di Quran surat Al-Maidah ayat 88 juga nih. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Kok kayak sama ya? Enggak deh. Wattaqullahallazi antum bihi mu'minan. Itu ada di surat Al-Maidah ayat 88. Dan makanlah dari rezeki yang halal dan baik yang telah diberikan Allah kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah dan yang kamu beriman kepadanya. Ini ada contoh nyatanya nih teman-teman, halal dan haram dalam makanan. Jadi kita dominasi pembelajaran kali ini halal dan haram itu dalam konteks makanan gitu teman-teman, dan perbuatan. Makanan halal ada ayam, sapi, kambing yang disembelih dengan bismillah. Terus ikan dan hasil laut, juga sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Dan makanan dengan label halal resmi. Teman-teman tahu nggak kalau label halal itu dari mana keluarnya? Label halal yang suka ada di kemasan makanan itu biasanya yang mengeluarkan itu siapa sampai makanan tersebut dikatakan halal. Kementerian Agama, Bu. Betul. MUI. Kementerian Agama. Gitu, ada Kementerian Agama. Majelis Ulama Islam itu biasanya yang mengetes apakah, bukan mengetes, memberikan label bahwa makanan itu haram atau halal atau haram gitu. Jadi biasakan kalau misalkan membeli makanan, membeli skincare, membeli make up gitu. Jadi halal itu tidak hanya untuk makanan, bisa untuk skincare, bisa untuk make up, bisa untuk keperluan mandi misalnya. Karena biasanya hal-hal yang kita butuhkan sehari-hari itu bisa dicampurin oleh minyak babi gitu teman-teman. Bahkan untuk make up, brush untuk make up yang biasa buat eyeshadow, yang bisa buat blush on gitu, brushnya itu ditakutkan itu bulunya itu dari bulu-bulu yang hewan yang diharamkan gitu. Makanya lebih berhati-hati lagi dalam membeli barang-barang di dunia ini, di membeli barang-barang gitu. Pastikan barang yang kita beli itu ada logo halalnya dari MUI gitu teman-teman. Selanjutnya makanan yang haram nih. Makanan yang haram itu ada daging babi dan olahannya. Jadi pokoknya babi itu diharamkan gitu teman-teman. Mau babi mau disembelih dengan bacaan bismillah pun babi itu haram gitu. Jadi babi dan olahannya mau dibikin pepes, mau dibikin sop, mau dibikin sate,
daging babi itu diharamkan gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan udah terlanjur nih pancinya buat masak babi sama om kita atau misalkan sama tante kita yang emang non muslim, itu nggak bisa dipakai lagi gitu teman-teman. Jadi alat-alat yang telah digunakan untuk proses makanan haram itu tidak bisa Kalau Ibu, kalau Iya. misalnya nggak ada makanan lain selain babi juga kan dihalalkan, cuman nggak sampai kenyang gitu ya. Ya. Ganjal perut. Ya, itu tapi untuk keadaan-keadaan yang sangat genting. Misalnya lagi tersesat di hutan, terus cuman ada babi hutan gitu, itu katanya boleh memakan daging babi di hutan. Cuman kan yang namanya hutan itu luas gitu. Terus banyak makanan lain seperti buah-buahan, sayur-sayuran yang emang tumbuh di hutan. Itu lebih dianjurkan untuk dimakan daripada harus memakan daging babi. Terus juga masih banyak kan hewan-hewan di hutan, hewan-hewan buas, bukan hewan buas nggak boleh dimakan, hewan-hewan vegetarian yang ada di hutan yang bisa dimakan seperti kelinci, itu bisa dimakan, yang halal juga. Lanjut, minuman keras atau khamar itu diharamkan gitu. Minuman yang tadinya halal dan dikonsumsi berlebihan aja, kalau misalkan nantinya menyebabkan mabuk, itu diharamkan. Apalagi minuman-minuman yang emang sudah dibuat untuk minuman-minuman yang memabukkan, yang sudah dicampur oleh alkohol-alkohol, itu sudah pasti minuman yang diharamkan gitu teman-teman. Terus tuh hewan buas bertaring dan burung bercakar tajam itu diharamkan. Jadi hewan buas yang memiliki taring dan burung yang bercakar tajam itu diharamkan. Terus makanan yang mengandung najis itu diharamkan juga. Apa ya contoh makanan yang mengandung najis? Kira-kira apa teman-teman makanan yang mengandung najis? Bangkai hewan. Bangkai, betul. Bangkai hewan itu diharamkan. Coba kita lihat makanan yang mengandung najis lainnya. Biasanya tuh banyak makanan-makanan olahan yang mengandung najis, cuman masih diolah dan dijual belikan. Ada nggak ya makanan yang dijual, apa ya contohnya? Nggak ada lagi biasanya, tapi nggak dijual di Indonesia sih karena najis, karena sudah mengandung najis itu biasanya tidak dikonsumsi lagi oleh orang Indonesia. Tapi banyak kok di luar negeri yang masih diolah lagi. Lanjut, halal dan haram dalam perbuatan. Nih, perbuatan yang halal, beribadah pastinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu sebuah anjuran juga. Terus berbuat baik kepada orang tua dan sesama, kepada teman, kepada adik, kakak, dan lainnya, itu perbuatan yang halal. Terus berusaha dan bekerja dengan jujur, itu juga perbuatan yang halal. Menuntut ilmu dan belajar, itu juga perbuatan yang halal. Perbuatan yang haram nih, mencuri, merampok, korupsi, berbohong, menipu orang lain, berzina dan pergaulan bebas, menyakiti dan menyiksa sesama, itu perbuatan yang haram. Wah, udah selesai. Nih, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pilih makanan yang halal. Selalu periksa label halal sebelum membeli makanan dan minuman. Juga itu berlaku kepada alat kecantikan, terus skincare, terus make up, bisa diperiksa dulu halal haramnya, karena banyak kandungan-kandungan yang haram yang dimasukkan ke make up. Apalagi kalau misalnya Sofia ini membeli biasanya tuh sheet mask yang banyak kandungan-kandungan air-airnya yang kayak gitu, itu biasanya nggak banyak
ada yang nggak halal gitu, ada yang nggak ada label halalnya. Karena aku baru aja dari Sosiola di AP, di Asia Plaza itu aku mau beli masker yang langsung tempel gitu. Itu tuh ada yang tidak ada logo halalnya, jadi aku ragu untuk beli, jadi nggak jadi aku beli karena takut ada kandungan-kandungan haram di dalamnya gitu. Terus jujur dalam berdagang, cari rezeki dengan cara yang halal, jujur dan tidak merugikan orang lain. Jadi sebetulnya kalau misalkan di TikTok Shop itu ada yang namanya Black Campaign, misalkan promosi tentang brand dia, cuman merendahkan brand yang lain. Brand A promosi tapi brand B dibawa-bawa, cuman direndahin, dikasih tahu kejelekan dan lain sebagainya, itu kan merugikan orang lain juga ya. Itu mungkin salah satu jalan untuk menuju keharaman gitu teman-teman. Jadi boleh berdagang, cuman yang jujur gitu, yang sportif sama pedagang-pedagang lainnya. Jaga keluarga, orang tua wajib memberikan makanan dan pendidikan yang halal kepada anak-anak. Terus perbanyak ibadah, melakukan yang halal dan menjauhi yang haram adalah bentuk ibadah kepada Allah. Pesan untuk peserta didik nih, baca. Dengan memahami halal dan haram, kita menjadi muslim yang bertanggung jawab dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ada di Ar-Rod ayat 11. Ingat, Quran surat Ar-Rod ayat 11. Nah, kita stop sharing dulu. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai tanya jawab, kita main games ini dulu nih. Kita main games. Nih, teman-teman, kita main games ini. Habis main games, kita tanya jawab. Kok belum ke share gamesnya, sebentar ya, kita cari dulu. Yuk kita main games di situ, di padet itu. Pilah halal, haram, dan syubhat. Syubhat itu perkara, teman-teman. Samar atau tidak jelas hukumnya. Jadi diragukan apakah halal atau apakah haram. Syubhat itu dia antara halal dan haram, Bu. Iya, jadi masih diragukan halal dan haramnya. Oh, belum terang ya, Bu? Apa? Belum terang. Iya, belum jelas, belum ada kejelasan antara halal dan haram. Ibu kepencet keluar. Apanya? Tadi ini aku pencet keluar, bisa dikirim link tadi nggak, Bu? Bisa kan? Bisa gak? Yang padet hilang, dikirim lagi bisa. Apanya dikirim lagi? Link game tadinya. Oh, emang udah nggak bisa kelihatan? Enggak, kalau misalnya keluar tuh hilang gitu chatnya. Tuh, bisa. Makasih, Bu. Makasih. Oke.
Apipi. Biasanya gelatin tuh dari ini teman-teman. Gelatin tuh dari minyak babi biasanya. Tapi ternyata banyak hewan yang bisa menciptakan gelatin selain babi. Jadi sebenarnya gelatin dari hewan itu halal. Cuman yang haram gelatin dari minyak babi. Saya sudah selesai, Bu. Peringkat berapa kamu, Sofia? Peringkat 2. Nah, semua. Aku tuh tadi nyoba Princess Mood ya. Tapi benernya cuma 5. Karena aku kira kalau asal pencet itu bisa ulang lagi. Aku pencet kirim. Sudah, Bu. Udah juga. Kamu peringkat berapa, Sani? Aku 3. Oke. Nah, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Kita berdiskusi. Atau aku yang nanya? Kalau daging ayam yang disembelih dengan bismillah itu halal atau haram, teman-teman? Kalau Betul, halal. Kalau minum minuman beralkohol, haram atau halal? haram, Bu. Haram, betul. Kalau menggunakan uang hasil mencuri dari ibu, halal atau haram? Haram. Betul, haram. Kalau mengonsumsi makanan yang sudah basi, halal atau haram? Tergantung situasi, Bu. Nah, Kalau misalnya tergantung nggak ada situasi. makanan lagi berarti halal. Kalau ada makanan lagi ya haram. Betul. Kalau Subhan. misalkan mengandung makanan basi, kan itu membahayakan kesehatan, tapi kita tuh tahu itu basi, itu ada makanan lain. Itu halal atau haram? Haram. Betul. Kalau memakai pakaian yang menutup aurat, Halal. halal, betul. Kalau menurut kalian aja nih, nggak usah dari sumber manapun, ini cuman pikiran kalian aja nih selewat. Kalau misalkan ada pertanyaan, kenapa di Islam ada aturan halal dan haram nih, apa tujuannya menurut kalian?
Apa ya? Apa menurut kamu kenapa ada halal dan haram? Hmm, Kira-kira kenapa sih kita dianjurin makan buahnya yang segar? diterimanya ibadah, Bu. Bisa menjadi Diterimanya ibadah. menjadi sebuah jalur untuk beribadah kepada Allah gitu. Apa namanya? Seorang muslim harus taat gitu, taat sama aturan Allah untuk eh, kalau bahasa santainya mah Allah tuh ngetes kita buat taat gak sama aturannya nih, udah dikasih aturan tentang halal dan haram apakah diikutin atau enggak, itu bisa jadi. Kira-kira apalagi ada jawaban lain nggak dari Sofia? Pendapatan halal dan haram bukan sekedar aturan hukum, melainkan bentuk kasih sayang Allah Ar-Rahman untuk menjaga kemaslahatan manusia. Betul. Nah, selain Allah ngetes nih, kira-kira apa namanya? Kira-kira muslim tuh seorang, nggak muslim aja sih. Kira-kira kita nih bakal ikut sama aturan Allah atau enggak sih, karena Allah udah membuat aturan yang emang harus dipatuhi gitu. Nah, selain itu juga salah satu bentuk Allah itu Maha Penyayang, karena dengan adanya halal dan haram ini, Allah ini bisa menjaga manusia gitu, menjaga kesehatannya manusia, terus menghindari umatnya dari hal-hal yang membahayakan, dari hal-hal yang menyakitkan gitu. Nah, aku mau tanya nih, kira-kira teman-teman, merokok itu halal atau haram? Haram. Haram, Bu. Kan ini apa? Menyakitkan. Nah, seharusnya ya kalau misalkan dari pembelajaran yang tadi, merokok itu kan diharamkan karena menyakitkan gitu, suatu hal yang menyakitkan. Tapi ada ulama-ulama gitu ngomongnya tuh rokok itu masih makruh gitu. Bukan makruh sih, gimana ya, jadi rokok itu tidak diharamkan secara official haram gitu, tidak betul-betul haram, cuman rokok itu kan banyak mudorotnya gitu, bisa sakit nantinya, tunggu nama akhirnya mah nanti bakal sakit kan kalau orang yang merokok berlebihan gitu. Tapi secara keislamannya itu katanya rokok itu tidak haram, cuman banyak mudorotnya, jadi lebih baik dihindarkan. Yang bilangnya itu perokok, Bu, sama aja bohong. Kayaknya deh, kayaknya yang bilangnya perokok, makanya dia bisa ngomong kayak gitu. Terus selanjutnya aku ada pertanyaan, menurut kalian apakah semua yang tidak berbahaya itu udah pasti halal? Apa, Bu? Apakah semua yang tidak berbahaya itu udah pasti halal? Karena kan yang diharamkan itu semua yang bentuknya kejahatan, terus menyakitkan. Tapi kalau misalkan yang membahayakan itu kan diharamkan. Tapi kalau misalkan yang tidak berbahaya, apakah semuanya itu udah pasti halal atau belum nih kira-kira teman-teman? Tergantung, Bu. Nggak semuanya halal sih. Sebenarnya ya, kadang-kadang juga satu yang baik belum tentu baik buat diri sendiri, sesuatu yang jahat belum tentu jahat nanti. Betul. Jadi semua hal yang membahayakan itu bisa jadi tergantung orangnya juga. Bisa aja buat aku nggak membahayakan, buat Sofia membahayakan. Misalnya bawa motor, buat aku nggak membahayakan karena aku bisa, tapi buat Sofia mungkin misalkan belum bisa, membahayakan gitu. Jadi enggak semua hal yang tidak membahayakan itu belum tentu halal. Contohnya kayak judi online atau riba, itu kan hal-hal yang tidak membahayakan. Maksudnya dalam konteks bukan ngebut-ngebutan, bukan tonjok-tonjokan atau apa, tapi itu kan sesuatu hal yang haram gitu. Misalkan judi online tuh bisa aja misalkan masang 1.000 tapi dapetnya 1 juta. Kalau misalkan kehilangan uang 1.000 kan bukan suatu hal yang membahayakan kalau misalkan dia sebenarnya banyak uang, tapi itu udah pasti hal yang haram.
Terus Terus misalkan jika tidak tahu makanan tersebut haram, terus nggak sengaja kemakan, apakah tetap berdosa atau enggak nih kira-kira? Halal bukan nggak tahu. Betul, karena ketidaktahuan uh, benda hal-hal yang haram tidak diharamkan. Jadi insya Allah tidak berdosa, tapi dosa dan pahala itu kan gimana Allah Subhanahu Wa Taala menetapkannya. Bisa aja kita sholat 5 waktu setiap hari, tapi sholatnya nggak diterima misalkan, bisa aja seperti itu. Tapi wallahu alam bisawab. Jadi kita nggak tahu, yang terbaik hanya Allah yang tahu. Terus juga tentang dosa dan pahala itu hanya Allah yang tahu gitu. Tapi insya Allah kalau misalkan kita makan makanan haram tapi tidak mengetahui bahwa makanan tersebut haram, atau melakukan kegiatan yang ternyata haram tapi tidak mengetahui kegiatan tersebut itu haram, itu insya Allah tidak berdosa. Karena jika tidak benar-benar tidak tahu gitu, tapi tetap harus berhati-hati dan mencari informasi dari kehalalan sesuatu hal. Jadi harus tetap berhati-hati sebagai seorang muslim, memang harus berhati-hati dalam menjalankan semua hal yang kita jalankan sehari-hari. Terus gimana nih teman-teman cara mastiin makanan ini halal gitu? Cara memastikan suatu makanan halal kira-kira gimana nih teman-teman? Oh, yang tadi merokok, itu bisa masuk ke dalam yang tadi kita udah mainin, syubhat. Itu masih diragukan halal dan haramnya, karena sebetulnya kalau misalnya dibilang halal juga tapi rokok tapi rokok membahayakan, tapi mau dibilang haram juga nggak tahu. Tapi itu masih syubhat sampai sekarang. Terus ini aja nih pertanyaan aku, menurut teman-teman mana yang lebih penting, bahannya atau cara prosesnya, cara mendapatkannya, bahannya atau cara mendapatkannya? Ini ya toh ini. Astagfirullahaladzim. Mana nih yang lebih penting, bahannya atau cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya, Bu. Kalau menurut Sofia mana yang lebih penting? Caranya atau cara mendapatkannya? Zatnya? Oh, berarti bahannya, zatnya. Kalau menurut Sani, kenapa cara mendapatkannya lebih penting? Penjelasannya gimana, Bu? Iya, kenapa menurut kamu, kenapa sih cara mendapatkannya lebih penting? Apakah karena karena apa gitu? Kenapa? Sebetulnya mau bahannya, mau cara mendapatkannya, itu kan salah satu dari 3 yang tadi sudah kita sebutkan. Sesuatu hal yang halal dan haram itu dilihat dari bahannya, zat bawaannya, dan dari cara mendapatkannya. Jadi dua-duanya itu sama-sama penting gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan cara mendapatkannya aja lebih penting, misalkan kita membeli darah dengan transaksi yang jujur, tapi kan darah tersebut tetap menjadi haram. Terus juga berikutnya kalau misalkan zatnya yang lebih penting atau bahannya yang lebih penting, kalau misalkan daging ayam dicuri, kita mencuri daging ayam dari pasar, itu juga tetap diharamkan gitu teman-teman. Nah, selanjutnya nih ada lagi nggak teman-teman kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan tentang halal dan haram, atau yang mau didiskusikan bareng-bareng? Ada nggak? Apa? Tadi nggak kedengeran. Iya, ada pertanyaan nggak teman-teman? Sofia, ada pertanyaan nggak? Tidak. Sani, ada pertanyaan nggak? Enggak ada. Oke, aku tanya. Jadi halal itu apa, Sofia? Apa?
Halal itu apa? Halal itu adalah sesuatu yang segala sesuatu yang diizinkan dibolehkan atau bebas dilakukan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Itu aja gak bisa. betul diperbolehkan. Nah, Sani, kalau haram itu apa, Sani? Saninya keluar. Kita tunggu Sani masuk lagi, nanti langsung kita mengerjakan asesmen akhir, terus kita bahas soalnya bareng-bareng. Aduh, ibu kepencet home screen tadi. Kepencet apa? Home screen keluar Kalau aja, otomatis. kepencet home screen tuh langsung keluar ya? Iya. Ini apa tadi pertanyaan apa, Bu? Haram itu apa? Sesuatu yang dilarang. Betul, sesuatu yang dilarang. Nah, kayaknya teman-teman udah tahu nih. Nah, kita sekarang kita mengerjakan asesmen. Bisa dipencet nggak teman-teman linknya? Bisa, Bu. Yuk kita main asesmen. Asesmen untuk melihat pemahaman teman-teman.
Sudah belum teman-teman, nilainya berapa? Sebentar. Boleh, sok. Bilang ya kalau sudah ya. Ibu kalau misalnya salah pencet gimana, Bu? Apanya yang salah pencet? Belum milih ke pencet sendiri. Ya nggak bisa ulang kan kalau begitu. Ya. Salah bukan. Sofia udah. Tapi ya udah.
Susah nggak teman-teman? Sudah, Bu. Susah nggak Sudah, Sofia? Tidak. Sani udah belum? Sudah, Bu. Oh, sudah. Susah gak? Mudah, Bu. Betul semua gak? Betul semua. Bisa diulang lagi ternyata kalau misalnya salah. Oh, Ini ada apa namanya? Bisa 2 kali kesempatan gitu. Kalau yang salah diulang lagi. Kayak ada kemampuan gitu. ini ya ada apa namanya? Ada Enggak, di akhir emang ada, Bu. iya, Di akhir apa? ada kekuatan-kekuatan ya. Oke, jadi hal itu yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal itu yang diperbolehkan. Kalau dilaksanakan atau dikerjakan itu bisa mendapatkan pahala, kalau tidak pun tidak mendapatkan dosa, jadi tidak apa-apa. Seperti membantu orang tua, kalau misalkan nggak dilakuin nggak apa-apa. Soalnya kalau orang tuanya nggak minta ya, tapi kalau orang tuanya minta terus kalian ngelawan itu nggak boleh. Jadi biasanya kalau misalkan belajar ada nggak yang cuma sejam sampai selesai asesmen akhir? Atau biasanya dimaksimalin sampai jam 10 teman-teman? Tergantung, Bu. Kadang suka beda-beda kan. Tapi ada yang nyampe 1 sampai jam, karena pembahasan udah selesai nih, ada yang langsung diudahin aja. Kan santai. Oh, ini Jam ngisi absensi. Udah ya? Udah tadi di awal. Udah ngisi belum kalian? Udah kan? Absensi sekali atau 2 kali? Sekali. Udah. Biasanya absensi itu di akhir, Bu, bukan di awal. Oh, Soalnya kan ada biasanya- ringkasan materinya. kenapa? Oh, ada ring- ringkasan ada materinya. Terus gimana Jadi dong? di ringkas. Ya udah gak apa-apa. Terus tadi ringkasan materinya kalian isi apa? Isi apa ya tadi? Yang ada di judul pas Ibu ini apa? Budi pekerti kalau saya, Bu. Oh, apa mau ngisi lagi ringkasan materi? Mau ngisi absen Nggak lagi? usah, Bu, nanti kekirim Nggak usah, 2 kali di sananya. Nggak apa-apa. Nih. Ini saya kirim lagi link absennya. Kalau misalkan mau absen boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Bisa di copy aja disalin dari sekarang. Mungkin karena pembahasannya sudah selesai, kita udah main game, kita udah tanya jawab, terus udah melaksanakan atau mengerjakan asesmen juga, terus teman-teman alhamdulillah udah tahu, udah bisa semua, terus udah bisa betul semua asesmennya tadi juga dilihat. Berarti aku simpulin teman-teman udah mengerti gitu apa itu halal dan haram, terus makanan, terus halal itu bisanya dari Majelis Ulama, dari MUI gitu keluar. Terus himbauannya buat teman-teman, semoga kedepannya kalau misalkan membeli barang, membeli makanan, bisa dilihat dulu label halalnya ada atau enggak teman-teman. Kalau misalkan dilihat dari label yang enggak ada, bisa dilihat dari ingredients, dari bahan-bahan gitu. Bisa di searching juga, biasanya bahasa kimia atau bahasanya itu kalau misalkan minyak babi misalnya apa gitu, jadi bisa menghindari penggunaan bahan tersebut, zat-zat tersebut gitu. Terus juga kalau misalkan kayak Sofia misalkan suka make up, si sponnya, si brushnya itu bisa dipastikan juga apakah halal atau haram gitu. Biasanya dari bulunya dari bulu apa gitu, itu bisa dipastikan juga. Karena katanya si brush untuk cat tembok itu katanya dari bulu babi gitu kalau nggak salah, atau bulu apa gitu. Pokoknya itu haram gitu. Jadi si brush untuk cat tembok itu nggak dianjurkan untuk menjadi brush makeup. Lagian siapa juga yang mau makeup pakai brush tembok, kan nggak mau juga ya. Tapi intinya katanya ada hal-hal seperti itu gitu.
Jadi lebih dipastikan lagi gitu teman-teman tentang makanan atau barang-barang halal atau tidaknya gitu. Jadi ke depannya kalau misalkan nanti teman-teman mau belanja bisa dicek logo halalnya dulu. Terus kita cukupkan kelas hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat, bisa diingat. Terus teman-teman juga bisa lebih aware lagi, bisa lebih peduli lagi tentang produk-produk halal atau haramnya. Karena tidak ada pertanyaan lebih lanjut, terus teman-teman juga udah bisa mengisi kuisisnya dengan benar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar teman-teman, aku mau dokumentasi dulu. Boleh dijawab tapi salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Makasih. Sebentar aku mau dokumentasi. Oh iya. Bentar ya. Kita buka ini dulu deh. Kita share screen. Lupa tadi aku harusnya dokumentasi pas lagi penjelasan. Mana guys? Bentar, mana sih ininya penjelasan nih hukum halal dan haram. Kita share screen. bukan masalah lampu, bukan lampu. Kalau internet beda bahasanya. Nanti internetnya udah masuk. Maaf Bu, tadi kalau mencet keluar internetnya terputus. Aduh, nggak ke SS guys. Bentar ya, maaf laptop aku nge-lag. Kita dokumentasi pakai HP aja. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Boleh keluar kalau ada kesibukan lain. Kalau masih mau ngobrol-ngobrol, boleh. Boleh di sini kalau masih mau ngobrol-ngobrol. Saya izin keluar Bu. Boleh. Makasih ya. Oke, makasih Bu. Iya, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Mananjaya, Instagram PKB Malfata Official, dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malfata.